Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bung Rocky, salam akal sehat. Waduh, Dan salam politik sehat. saya penting untuk menyampaikan ini salam akal sehat ini kan karena biasanya kita salamnya 0%. Tapi karena saya pagi-pagi dapat kiriman ada foto Anda mulai bersaing dengan Pak Harto ini dan mulai dilukis-lukis di belakang truk ini kali ini truk tangki tapi di situ tulisannya salam akal sehat ini foto ini ya bukan enak enak dia seenak zamanku dia mau. Ya, ya itu salam air bersih sebetulnya tuh dan salam Oh, pikiran bersih itu. oke oke. Oh itu anu, air ya, itu air tangki air ya, bukan tangki minyak itu ya, bukan ya? Ya kalau kalau tangki air artinya untuk kehidupan bersama. Kalau tangki Hmm. minyak itu untuk kehidupan oligarki. Oke, tetap salam akal sehat ya. Saya kira bahaya ini udah mulai ngomong begitu-begitu karena saya kemarin juga nanti saya kirim rekamannya kepada Anda itu saya naik naik Grab begitu, naik mobil Grab ya. Saya lupa bukan 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 naik Grab, naik taksi online lain gitu. Dan kebetulan tidak pakai nama saya jadi saat saya pakai masker tiba-tiba sopirnya langsung ngobrol ngajak ngomong soal Anda begitu. Saya pancing-pancing. Dia cuma bertanya-tanya ini Pak Rocky ini kira-kira mewakili kepentingan kita atau kepentingan negara ya Pak. Nah, itu saya agak bingung tuh nanti saya kirim rekaman yang candid saya dengan obrol dengan sopir dengan Anda. Kalau kata relawan mewakili kepentingan Amerika Serikat. Oh iya 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 iya. Oke, mari kita bicara Padahal soal. sebetulnya mewakili kepentingan AS, akal sehat gitu, bukan Oh iya Amerika iya Serikat. betul, mereka salah ya nyebut kepentingan nakal sehat AS disebutnya Amerika Serikat gitu ya nyebutnya ya. Iya 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 betul. Ya, Oke. Baik, kita omongin juga soal kepentingan siapa ini. Sekarang kelihatannya ada kegelisahan yang sama itu dari di Nasdem dan juga di PDIP ya. Dan kemudian muncul kemarin gagasan soal memasangkan Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo. Kita tentu kalau dari sisi PDIP inginnya Ganjar sebagai presidennya, Anies sebagai calonnya, calon wakilnya. Tapi kalau dari Demokrat dan Nasdem, saya kira itu ini jadi soal yang serius juga begitu. iya kalau kita lihat, jadi Anies akhirnya juga jadi berebut cinta Anies kira-kira begitu tuh. Karena tetap PDIP tidak bisa memutuskan siapa sebetulnya pendamping Ganjar. Jadi kegelisahan PDIP itu diperlihatkan dengan seolah-olah bisa mengundang Anies di calon wakil presiden mereka. Tapi tentu partai-partai pendukung Anies akan bilang ya boleh aja tapi Anies presidennya tuh. Sebaliknya, Nasdem juga mengalami kegelisahan karena Anies tidak bisa memutuskan karena menunggu semacam sinyal dari Pak Surya Paloh. Jadi ada dua partai sebetulnya yang gelisah itu. Satu adalah PDIP yang kehilangan reputasinya karena terlalu memaksakan Ganjar sehingga orang merasa ya udah kalau itu hilang di putaran pertama tuh sehingga disodorkan nama Anies tuh. Dan PDIP tentu membaca kegelisahan Nasdem tuh karena Nasdem nggak jelas juntrungannya maka lebih baik pindah ke PDIP kan. Jadi ini kan pertaruhan di antara orang-orang yang cemas melihat keadaan yang nggak ada ujungnya atau belum ada yang tentu. Nah, ketidaktentuan itu disebabkan sekali lagi pada Presiden Soeharto, Presiden Jokowi. Jadi kelihatannya ada hal yang masih menggantung tuh. Kemampuan PDIP untuk memaksimalkan kampanyenya berhenti itu karena kita lihat bahwa Ganjar ya udah mentok di situ. Tinggal faktor wakil presiden untuk menaikkan elektabilitas Ganjar tuh dan kelihatannya berupaya untuk ambil dari wilayah Nahdlatul Ulama tuh. Ada Ya, nama Yeni Wahid, ada namanya Yakut di situ, belakangan ada namanya Pak betul. Mahfud. Jadi tetap PDIP menghitung dia bisa menumpangkan atau mengasuransikan Ganjar itu ke NU itu dasarnya tuh Mhm. dan itu memperlihatkan bahwa PDIP memang pada akhirnya kesepian juga. Nah dalam keadaan kesepian itu mulai PDIP manuvering untuk seolah-olah anti Jokowi, kritik soal food estate. Tapi begitu dijawab Jokowi, PDIP merubah sendiri pikirannya. Oh nggak begitu kami yang kami maksudkan. Jadi PDIP nggak jelas dia mau memamerkan keunggulan Ganjar atau sebetulnya masih nunggu semacam restu dari Jokowi itu dasarnya. Nah sebaliknya Nasdem juga udah terlalu lama tuh sehingga relawan Anies itu merasa ya udah kalau Nasdem nggak mau memutuskan itu artinya Nasdem memang meragukan Anies sebagai calon presiden. Jadi keadaan ini akan berakhir nanti kalau misalnya pada minggu depan ini eh,
perubahan atau koalisi perubahan ini akhirnya mandek di situ. Nah, itu artinya akan hanya ada dua calon itu, yaitu Prabowo dan Ganjar. Kan itu sebetulnya yang dibayangkan orang tuh, bahwa ada desain partai final, yaitu all the president man, itu antara Prabowo yang adalah orang Jokowi juga dengan Ganjar yang orang Jokowi. Jadi kelihatannya Anies akan dijebak di situ tuh, itu intinya. Nah, karena itu kita dorong percepatan, secepat-cepatnya Anies menyatakan siapa calon wakil presidennya. Ya, oke. Makanya kita bahas satu persatu dulu ya. Kita bahas PDIP dulu, kita elaborasi dan nanti kita baru bahas soal Nasdem ya, Bung Rocky Ya. ya. Kalau PDIP ini, saya kira sebenarnya problemnya relatif lebih sederhana karena bagaimanapun dia sendiri bisa mengajukan calon presidennya, kan begitu ya, Bung Rocky ya. Tetapi tentu saja dia menyadari nggak mungkin dia sendirian, gitu karena dia tidak punya jagoan yang bisa elektabilitasnya kira-kira sama dengan kayak Jokowi dulu yang jadi magnet partai-partai begitu. Nah, ini yang saya kira kalau kemarin kan Said Abdullah itu mengusulkan nama Ganjar Anies itu saya kira dia juga membaca kita sama dengan kita membacanya bahwa oh ternyata endorsement dari Pak Jokowi itu sudah tidak terlalu kuat lagi dan kebetulan juga Pak Jokowi sekarang sudah lebih cenderung ke Pak Prabowo. Jadi kenapa nggak kita menyeberang langsung ke Anies saja gitu. Jadi kan lebih konkret begitu. Ya, jadi poin itu yang hendak kita perlihatkan pada publik, bahwa PDIP masuk dalam cara berpikir yang pragmatis itu. Tetapi sebaliknya, kalau PDIP terbaca bahwa elektabilitas Ganjar itu turun, maka Anies mungkin juga berpikir ya bisa aja tapi saya yang presiden kan. Nah, itu mungkin terjadi antara Nasdem dan PDIP itu atas semacam percakapan informal dengan Pak Jokowi. Ya mungkin Pak Surya Paloh menganggap ya udah supaya Nasdem nggak terus-menerus diintai oleh Pak Jokowi, maka sebaiknya Nasdem sodorkan Anies pada Pak Jokowi supaya dipasangkan dengan Ganjar. Tetapi relawan Ganjar dan partai-partai pendukung, terutama PKS dan Demokrat, tentu nggak akan tinggal diam tuh. Dan itu berarti terutama Demokrat akan melihat bahwa Nasdem dari awal memang tidak konsisten. Kan itu intinya tuh. Jadi dalam keadaan itu juga bisa bubar apa namanya nih, matematika antara Ganjar dan Anies. Tapi bagi Jokowi nggak ada soal. Yang penting dia bisa dapat jaminan bahwa siapapun yang jadi calon presiden, tangan dia itu masih akan bekerja. Itu kan, itu dasarnya kenapa kita selalu berupaya melihat bagaimana watak Pak Presiden itu, semacam upaya untuk terus-menerus hadir. Padahal kehadiran dia itu justru memberantakkan demokrasi. Ini sementara ya kelihatannya agak sulit memang mempertemukan Anies dengan Ganjar ini karena Anies sendiri merespon bahwa ya jangan langsung soal presiden dan nama calon wakil presiden, tapi koalisi dulu dong karena basisnya kan begitu ya, koalisi dulu partai baru kemudian bicara soal siapa yang jadi calon wakil presidennya gitu dan juga calon presidennya tentu. Sementara dari PDIP ini kata Hasto sih dia sudah tanya kepada Ibu Megawati bahwa persoalannya bukan hanya sekedar elektabilitas, tapi orang yang bisa membantu secara teknokratis dan yang paling penting kesesuaian ideologi. Ini lagi-lagi selalu masalah ideologi yang dibawa gitu. Apakah betul memang ada yang berbeda ideologi antara Anies dengan PDIP itu gitu. Karena Anies ternyata kemarin kita bahas lebih ngerti soal salamnya Pak Bung Karno ketimbang Hasto gitu ya. Ya, secara personal tentu Anies mengerti ideologi nasionalisme itu secara personal. Tetapi di dalam basis komunitas, Anies kan tidak didefinisikan sebagai seorang Soekarnois. Kan itu dasarnya kan. Ya. Bahwa Anies sebagai akademisi, dia paham tentang jargon-jargon Soekarno, itu karena belajar, bukan karena attachment ideologi kan. Ya. Jadi juga bagi PDIP atau sebetulnya captive market PDIP, pemilih inti PDIP merasa Anies itu bukan Soekarnois. Itu poinnya. Demikian juga komunitas politik Muslim misalnya menganggap Anies memang lebih dekat dengan tradisi keislaman daripada tradisi nasionalis. Tetapi Anies bisa mix itu dengan mengatakan iya kakek dia itu nasionalis tuh. Tetapi itu bukan soal pencitraan sejarah, ini soal kapasitas yang sudah terpasang pada kalangan Muslim bahwa Anies itu adalah wakil dari politik Muslim, dan bagi PDIP itu agak susah untuk menggabungkan antara nasionalisme dan Muslim, terutama dalam politik 10 tahun terakhir ini kan. Jadi itu yang menunjukkan kenapa mesti digabung. Ya biarin aja PDIP terus dengan ideologi Soekarnois, nasionalis, dan Anies mewakili satu jenis politik yang memang ada di Indonesia, yaitu kekuatan politik Islam. Kan itu sebetulnya intinya supaya kita bisa bersaing di dalam konsep. Apa konsep PDIP tentang keadilan sosial? Apa konsep Anies tentang keadilan sosial? Tentu berbeda tuh kan. Anies mesti melayani juga
mayoritas yang mengeluh-elukan dia dari sudut pandang kepentingan politik Islam itu. Fakta-fakta ini nggak boleh ditutupi. Sebab nanti begitu masuk kotak suara, bisa aja pemilih Anies itu yang basisnya komunitas Muslim itu nggak memilih dia. Karena dia kenapa masuk PDIP. Demikian sebaliknya, para diehard PDIP merasa nggak usah pilih Anies. Karena Anies memang bukan dalam tradisi Soekarno kan. Jadi itu kesulitannya tuh. Tapi oke, diplomasi Anies ya cukup lah bahwa kita bicara koalisi dulu deh. Sebetulnya mungkin Anies berpikir bahwa ya koalisi dengan PDIP artinya menambah koalisi perubahan, yaitu Demokrat, Nasdem, dan PDIP. Jadi sebetulnya begitu, jadi 4 partai nantinya kan. Tetapi itu mungkin dibaca oleh PDIP sebagai upaya Anies untuk merendahkan posisi Ganjar di situ. Sebab kalau PDIP bergabung dalam koalisi Anies, koalisi perubahan, ya pasti Anies yang jadi presiden kan. Dan itu harus dihitung juga apa perasaan politik dari PKS dan Demokrat terutama tuh. Yang Nasdem mungkin lebih pragmatis melihat itu. Tapi bagi PKS itu ideologis tuh. Bagi Demokrat itu artinya ada strategi yang berubah dari awal dan itu bisa dianggap sebagai kecurangan berpikir dari Nasdem. Ya, tapi sekarang ini artinya kita tidak bisa menutup kemungkinan peluang itu tidak terjadi ya, Bung Rocky ya. Meskipun possibility-nya sekarang sangat rendah, tapi sangat-sangat mungkin itu terjadi gitu. Iya, itu sangat mungkin terjadi karena mereka semua ini disiksa oleh 20% itu kan. Jadi dari awal kita udah beritahu, Anda semua akan disiksa oleh threshold yang Anda pasang sendiri itu 20%. Jadi FNN sebetulnya udah kasih jalan keluar. Enggak, udah bikin 0% supaya lebih lega untuk bersaing secara fair. Kalau sekarang akhirnya dipaksa. Mereka yang tidak saling mencintai dipaksa tidur seranjang. Mereka yang jenis darahnya berbeda dipaksa untuk saling transfusi, ya kacau jadinya kan. Jadi poin-poin ini disebabkan pertama secara konstitusional efek dari 20% itu, yang kedua secara politik praktis itu disebabkan karena Pak Jokowi tetap tidak lega kalau nggak ada tangan dia di semua jenis koalisi. Ya, oke. Sekarang kita omongin Nasdem ya, Bung Rocky. Karena Nasdem ini dengan menunjuk memilih Anies, bahkan yang pertama kali mendeklarasikan itu kan memang dia ini pindah kuadran dan itu diakui oleh Pak Surya Paloh karena dia mengakui bahwa sebelumnya dia mendukung Ahok dan kemudian yang waktu itu berhadapan dengan Anies Baswedan meskipun Anies punya sejarah juga dengan Nasdem gitu. Tapi apakah kemudian ini hanya berhenti gitu, sampai di situ saja dan kemudian dia Pak Surya, maksud saya dia itu adalah Pak Surya itu kemudian dia sama seperti dengan Airlangga Hartarto atau Zulkifli Hasan dan lain-lain yang tersandra oleh Pak Jokowi dan kemudian harus mengikuti pilihan Pak Jokowi juga dengan konsekuensi ya bubar itu koalisi perubahan itu. Saya melihat bahwa sebetulnya blok yang udah final itu adalah bloknya Pak Prabowo tuh. Karena itu cuma ya komposisi kecil tuh. Jelas blok itu kita sebut blok yang tidak meneruskan target-target Pak Jokowi. Yes. Buat sementara mungkin begitu intinya tuh. Kalau udah jadi presiden tentu Pak Prabowo juga hitung APBN-nya cukup atau enggak. Tapi buat sementara blok Prabowo udah selesai itu. Yang belum selesai dan susah selesai ada tinggal bloknya Anies kan. Kalau bloknya Ganjar juga orang hitung ya udah itu blok yang sebetulnya punya kesulitan di dalam. Jadi kalau blok Prabowo kita sebut sebagai blok Jokowi, sebut aja begitu, mestinya ada blok yang anti Prabowo kan, yang merupakan kombinasi antara Nasdem, Demokrat dan PKS. Nah blok itu yang kemudian mengusung Anies. Tetapi PDIP kan mesti memilih dia mau blok pada Jokowi, pada Prabowo atau mau blok pada Anies. Kan tinggal itu intinya tuh. Jadi kalau PDIP merasa bahwa dia mesti pada akhirnya beroposisi dengan Jokowi, ya udah datang aja ke blok perubahan. Tinggal diukurkan di situ tuh apakah Ganjar itu calon wakil presiden dengan kesulitan yang sangat besar karena pasti Nasdem akan halangi, Demokrat akan halangi itu karena itu semacam hak politis dari AHY. Jadi kesulitan itu dimaksudkan untuk mengacaukan konsentrasi dari Anies tuh. Sebetulnya itu yang terjadi. Dan sebenarnya kan kalau kita lihat kalkulasinya apalagi dengan syarat-syarat calon presiden seperti dikatakan oleh Anies yang misalnya dia harus berani begitu itu ya, yang syarat 0 itu ya, syarat capres 0 harus berani berhadapan dengan rezim gitu. Kan ya mau nggak mau semua pasti mengarah pada Anies pada AHY dan kita melihat sebenarnya saya kira bagi Anies juga tidak ada pilihan lain kecuali ke AHY gitu. Kelihatannya itu kan nggak mungkin Anies ambil Ganjar dan itu artinya Anies nggak mau perubahan karena Ganjar adalah bagian dari kepentingan Jokowi.
Kan itu paradigma itu yang mesti kita bikin ketat. Dan Anies saya kira mengerti itu, bahwa dia akan diusung, akan dielulukan, akan dapat efek elektabilitas yang menanjak kalau betul-betul mengambil sikap oposisi. Itu kan cuma itu tuh. Dan publik Indonesia akhirnya makin lama makin terbelah dalam pengertian bagus. Ada bloknya Pak Prabowo dan ada bloknya Anies yang beroposisi pada Pak Prabowo, Yunto pada Pak Jokowi kan. Jadi jangan dibuat seolah-olah kepastian-kepastian itu bisa diubah-ubah. Kita tinggal tunggu satu hal yang jadi faktor sebenarnya soal Gibran itu. Gibran mau ditaruh di mana kalau diiakan sebagai calon wakil presiden kan. Jadi Pak Jokowi masih megang satu poin itu tuh. Nah, bisa jadi nanti begitu Gibran jadi calon wakil presiden, seluruh relasi yang dibuat antara Ganjar dan Anies berantakan lagi kan. Bisa Pak Jokowi bilang udah Ganjar itu biarin sendirian di PDIP, dan Anies itu saya pasangkan dengan Gibran misalnya tuh. Lalu bubar lagi itu koalisi yang dimaksudkan untuk menjadikan Anies sebagai tokoh oposisi. Kan itu intinya kan. Jadi kita mesti berpikir Anies siapapun yang disodorkan dia itu, dia mesti tegak lurus dengan prinsip awal, itu beroposisi pada Jokowi, beroposisi pada Prabowo. Kan itu dasarnya tuh. Dan PKS saya kira udah final bahwa dia akan beroposisi pada kelompok atau calon yang di-endorse oleh Pak Prabowo. Demikian juga Demokrat, kan bagus juga tuh. Sehingga kita sebut penyederhanaan partai mulai terjadi dari sekarang tuh. Ada partai yang memang hendak meneruskan establishment dari Pak Jokowi, ada partai yang hendak menggugat establishment itu tuh. Jadi biarkan aja posisi-posisi itu berlangsung, dan PDIP tentukan sikap. Mau pro Jokowi ya silahkan pergi pada Pak Prabowo, mau anti Jokowi ya datang ke klubnya perubahan, klubnya Anies. Kan gampang sebetulnya. Ya oke. Tapi pertanyaan saya ya Bung Rocky berkaitan dengan posisi Nasdem itu, alasan mereka itu menolak, keberatan dengan AHY itu semata-mata hanya karena kalkulasi elektabilitas, karena dianggap mungkin tidak cukup AHY bisa mendongkrak elektabilitasnya Anies, atau ada karena persoalan tadi tetap keterkaitannya dengan Pak Jokowi? Saya kira ada soal Pak Jokowi di situ tuh. Dan kita lihat akhir-akhir ini kan betul-betul Demokrat itu ambil posisi yang frontal dengan Jokowi itu. Dan Nasdem tentu menganggap bahwa sinyal Pak Jokowi itu bisa maksimal pada Nasdem, yaitu mempersoalkan bahkan seluruh pejabat partai itu kan. Jadi kelihatannya Surya Paloh akhirnya mundur tuh dari jadi seorang cowboy, ternyata cuma seorang penunggang kuda biasa itu kan. Jadi maksud kita adalah beri sinyal pada publik bahwa kalau Nasdem betul-betul ingin berkonfrontasi, ya lakukan secara maksimal kan, hanya itu kan. Nah, Anies sebenarnya menunggu itu, tetapi saya menganggap juga, ya kenapa Anies nggak ucapin aja kan, buat saya pro AHY, selesai problem. Nasdem mau ngamuk-ngamuk ya biarin aja kan, supaya rakyat ngerti bahwa Anies itu dapat mandat untuk menentukan wakil presidennya kan. Di luar itu memang kita tahu bahwa persaingan antara Pak Surya Paloh dan Pak SBY pasti berlangsung di belakang layar, karena dianggap bahwa kalau AHY yang jadi wakil presiden itu profil Pak Surya Paloh tenggelam oleh profilnya Pak SBY, itu natural terjadi. Tetapi ada juga pihak ketiga mungkin yang ngomporin Pak Jokowi supaya udah biarkan Nasdem memilih yang lain asal bukan AHY kan. Kan itu terbaca juga dalam sikap Nasdem yang ragu-ragu. Sekarang petanya saya kira semakin jelas ya seperti apa, dan kita bisa menduga, saya kira akhir bulan ini semua harus sudah punya keputusan konkret siapa yang akan diusung oleh siapa begitu ya, siapa dan siapa akan digandeng oleh siapa juga begitu ya. Ya, saya menganggap itu akan terjadi karena publik udah resah atau udah jengkel sebetulnya tuh. Nanti publik bilang nih kalian nih bajingan juga semua. Nah, itu bisa keluar begitu kan. Nggak ada kepastian. Ngomong ya. Iya. Jadi saya membayangkan publik akan pakai quotation saya tuh. Ini kalian kok bajingan semua ya. Tuker tambahnya tuh membuat kita seolah-olah nggak dipentingkan. Padahal kita lah yang akan menentukan nasib kalian di kotak suara. Kira-kira dalam hati begitu publik akan menjadi mereka. Jadi Anies harus tetap menjaga, jangan sampai dia kehilangan kesabaran publik untuk melihat posisi Anies sebagai agen perubahan itu hilang tuh. Dan hilangnya itu artinya berantakan partai-partai pendukungnya kan. Jadi tetap kita upayakan supaya politik ini diasuh melalui konfrontasi yang beradab itu antara mereka yang ingin bertahan melalui politik Jokowi dan mereka yang ingin menggugat establishment itu kan. Jadi enak sebetulnya kalau terjadi pembelahan itu. Ini bukan pembelahan yang sifatnya bertarung habis mati. Ini pembelahan demokratis justru. Kan selalu ada ide ya penyederhanaan partai. Ini kesempatan penyederhanaan partai.
sehingga hanya dua blok selalu tuh, ada blok yang ingin meneruskan, ada blok yang ingin mengganggu atau membatalkan. Kan politik mestinya diasuh dengan cara itu. Yes, saya kira persis seperti tadi kita opening kita di Truk Tanki Air tadi, kita salam akal sehat, ya. Ya, salam air bersih. Oke, baik, makasih Bung Rocky. Iya.